Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, kembali kita lanjutkan diskusi kita, pembahasan kita, sharing kita terhadap tindak tutur fatwa, pengajian-pengajian, pesan dan wasiat guru besar kita, pahlawan nasional Maulana Syekh Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, untuk mengisi waktu, karena kita melihat bahwa saat ini kita dilanda oleh musibah ujian yang terus menerus, gempa bumi, tsunami, beliung. Dan saat ini kita mengalami musibah corona, itu virus yang melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini, yang dengan sebab corona tersebut banyak aktivitas baik itu aktivitas keduniaan maupun akhirat ditutup, pendidikan ditutup, bahkan sholat berjamaah, sholat Jumat ditutup, aktivitas belajar mengajar ditutup, aktivitas berkumpul ditutup, menghindari pengaruh daripada corona. Untuk mengisi waktu, kami mengajak kepada kita semua, kepada pemirsa media Persatuan Channel, pada seluruh umat manusia, terutama umat Islam, warga Nahdlatul Wathon, untuk mari kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, walaupun beberapa ibadah-ibadah, aktivitas berjamaah kita dilarang, kita ditunda, itu karena keputusan pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia. Namun di balik itu mari kita mengambil hikmah dan tidak putus-putusnya, tidak jemu-jemunya, untuk selalu berbuat baik, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan aktivitas-aktivitas, ya, baik itu aktivitas ekonomi maupun aktivitas ibadah seperti belajar mengajar. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan diskusi kita tentang guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Pada saat ini topik pembahasan kita yaitu tentang ketawaduan, kerendahan hati guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Pengajian ini, bahasa biasa beliau, tindak tutur beliau ini, yang alhamdulillah kami himpun dalam bentuk buku yang berkewajiban bagi kami, khususnya tiang pribadi, untuk menyampaikan, karena ini adalah amanah yang harus kami sampaikan. Bahasa-bahasa beliau ini kami teliti, kami mencarinya, kami silaturahmi, mencatatnya, akhirnya menghasilkan buku
yang kemungkinan berbentuk buku yang mungkin sebagian orang yang bisa membacanya, maka kami sampaikan lewat sharing kami lewat YouTube, lewat media Persatuan Channel, yang mudah-mudahan berfaedah bagi kami keluarga, bagi kita semua sebagai murid, sebagai anak cucu, sebagai warga, sebagai pecinta, sebagai adik murid, sebagai orang yang selalu bersyukur, berbangga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan, telah menciptakan, telah mengupayakan, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama, untuk pernah bersua, untuk pernah bertemu, untuk pernah bahkan langsung menuntut ilmu, mendengarkan pengajian-pengajian beliau, nasihat-nasihat beliau, fatwa-fatwa beliau yang merupakan intisari daripada ajaran agama. Karena apa-apa yang seorang ulama sekelas beliau sampaikan, tentunya ujung-ujungnya adalah mengajak kita menjadi hamba Allah yang betul-betul yakin, ikhlas, istiqomah, yang betul-betul beriman dan bertakwa. Di sini ada beberapa bahasa beliau yang kami kutip terkait dengan kerendahan hati, ketawaduan beliau. Pertama sekali, karena banyak sekali pujian-pujian, banyak sekali kekaguman, penghargaan-penghargaan yang disampaikan oleh baik guru-guru besar beliau, masyayikh-masyayikh beliau di Madrasah Sholihiyah, maupun oleh teman-teman seprogram beliau, oleh tokoh masyarakat, apalagi oleh murid-murid beliau, apalagi oleh pemerintah. Banyak sekali yang pernah menyampaikan kekaguman terhadap beliau. Nah, beliau mensikapi segala pujian, segala penghargaan tersebut, kekaguman tersebut dengan rendah hati. Beliau tidak mau dipuji, beliau tidak gila hormat, tidak gila jabatan. Beliau selalu merendah ketika banyak warga, murid-murid beliau, banyak orang bermasyayikh, banyak teman-teman sekeluarga beliau yang memuji beliau. Terkait dengan kerendahan beliau di sini, di mana beliau sering dikatakan alim oleh murid-murid beliau, oleh guru dan teman-teman seperguruan beliau. Nah, beliau merespon. Yang pertama, beliau mengatakan, sering berkata kepada semua tulab talibat, terutama tulab Mahad Darul Quran wal Hadis, dan pengajian ini, bahasa beliau ini kami harapkan kepada saudara-saudaraku, saudara-saudariku, para tulab talibat, Mahad, mutaharijat, ya, ini adalah bahasa beliau. Kalau memang di sini ada yang kurang, nah, kami mohon pemberitahuannya, mungkin nanti kita bisa sempurnakan sebagai kajian kita ke depan, supaya apa yang kita sampaikan, kita sharingkan, kita diskusikan itu betul-betul sahih. Dan alhamdulillah pengajian ini didapatkan, diperoleh betul-betul dari mutaharijin yang alhamdulillah menurut yang pribadi sangat baik, yaitu Kakanda Bahir. Di sini di catatan beliau itu sangat lengkap, hari, tanggal, tahun, baik itu tahun Masehi maupun Hijriah, bahkan kitab pengajian, harinya, tanggalnya beliau bubuhkan sangat lengkap sekali, yang menurut yang sangat dabit, beliau sangat dabit dan perlu kita syukuri. Nah, beliau mengatakan, jangan beranggapan bahwa aku yang paling alim. Murid Syekh Hasan Al-Masya banyak yang alim. Kaitan dengan ini, di sini ada 5 kali beliau mengatakan terkait dengan pujian terhadap beliau bahwa beliau itu sangat alim, lalu beliau merespon bahwa melarang murid-murid beliau, terutama tulab talibat, untuk mengatakan bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh
itu paling alim. Ada 5 kali di dalam catatan kami yang beliau sampaikan di waktu yang berbeda-beda. Nah, ini termasuk min babit tawadhu. Jadi ini adalah bab tawadhu. Jadi beliau itu sangat tawadhu, sangat rendah hati, tidak ingin dipuji. Beliau juga pada tahun yang berbeda mengatakan, jangan engkau beriktikad bahwa aku yang paling alim dari Syekh Hasan Masyad. Aku lebih alim dari Syekh Hasan Masyad. Nah, ini perkataan beliau, bahasa beliau. Beliau melarang kita untuk menyebut bahwa guru besar kita ini lebih alim dari guru beliau, yaitu Syekh Hasan Masyad. Nah, kemudian di kesempatan yang lain, di hari yang lain, di waktu yang lain, beliau mengatakan yang mirip-mirip seperti tadi. Beliau mengatakan, alangkah salah i'tiqadmu kalau kalian menyebut aku paling alim. Masih ada murid Syekh Hasan Masyad yang alim 3 kali lipat. Dan dengan ini beliau menambahkan, ada yang lebih alim daripada aku 3 kali lipat. Ya, ada yang lebih alim dari murid Syekh Hasan Masyad 3 kali lipat. Beliau juga mengatakan pada tahun yang berbeda, pada waktu yang berbeda, jangan sekali-kali kalian mengiktikadkan bahwa aku yang paling alim. Murid Syekh Hasan Al-Masyad banyak 2 kali lipat yang lebih alim. Aku cuma tidak pernah mengecewakan semua guru-guruku. Ini ada penambahan di sini. Beliau kadang-kadang mengatakan 3 kali lipat, 2 kali lipat. Di sini beliau mengatakan, aku cuma tidak pernah mengecewakan semua guru-guruku. Nah, beliau juga mengatakan, jangan sekali-kali mengiktikad aku paling alim. Murid Syekh Hasan Masyad banyak 4 kali lipat yang lebih. Nah, tidak, pada waktu yang berbeda. Jadi ada 5 ya bahasa beliau yang terkait dengan pujian bahwa beliau itu paling alim, dan beliau dengan kerendahan hati, ketawaduan beliau, dengan ketidaksombongan beliau tidak sombong, tidak ingin dipuji, tidak ingin diagung-agungkan, bahkan melarang khususnya thalibat yang merupakan yaitu murid beliau yang setiap hari, setiap pagi ya menimba ilmu. Beliau setiap pagi menghadiri pengajian beliau, membimbing, membina para thalibat mahad. Jadi melarang untuk memuji beliau, karena beliau mengatakan murid Syekh Hasan Masyad itu ada 2 kali lipat, ada 3 kali lipat, 4 kali lipat, ada yang lebih alim. Nah, ini semua adalah merupakan contoh suri teladan ya kepada kita semua sebagai murid, kepada kita semua sebagai warga Nahdlatul Ulama, kepada kita semua sebagai umat Islam, bahwa beliau menunjukkan bahwa beliau tidak gila pujian, tidak gila hormat, tidak gila dieluk-elukkan, diagung-agungkan, didewa-dewakan. Jadi inilah ciri khas seorang ulama. Jadi walaupun beliau sangat luar biasa perjuangan beliau, ilmu beliau, pergerakan beliau, tapi beliau tidak ingin dipuji. Nah, inilah yang seharusnya kita contohi, supaya kita ini selalu saling menghargai, selalu saling menghormati, selalu bersyukur terhadap kelebihan-kelebihan daripada teman kita, saudara kita, orang lain, dan sehingga kita bisa juga memaklumi kelemahan, kekurangan teman-teman kita. Nah, beliau mengatakan terkait dengan ini, saya sengaja mencantumkan di dalam karanganku teman seperguruanku menjadi guruku, supaya kalian juga jangan meremehkan teman-teman yang memiliki keistimewaan. Nah, di dalam hal ini guru beliau yang dicantumkan dalam kitab bayan, yaitu teman beliau yang dicantumkan dalam kitab bayan sebagai guru beliau, yaitu Syekh Hamid. Nah, ini
Jadi kenapa beliau itu mencantumkan? Di sini ada proses pembelajaran kepada kita semua sebagai murid beliau, sebagai warga Nahdlatul Ulama dan kaum muslimin, bahwa beliau bertujuan supaya kita jangan saling meremehkan antara teman-teman, antara saudara kita, orang lain yang memiliki kelebihan. Jadi inilah ciri khas orang yang selalu mencontohkan bagaimana suri tauladan, cara-cara yang terbaik sehingga keharmonisan, kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan yang pada ujungnya nanti persatuan, kekompakan, keteguhan pendirian nanti akan timbul dari situ ketika murid-murid beliau kita semua bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa saling mengagumi, sanjung menyanjung dalam arti berterima kasih dan bersyukur terhadap kelebihan-kelebihan yang masing-masing kita miliki, bukan sebaliknya itu saling menjustis, saling meremehkan, saling merendahkan, itu hasad, iri, dengki. Bahkan ketika salah seorang di antara kita memiliki kelebihan, langsung kita meremehkan, langsung kita merendahkan, bahkan menghinakan, tanpa mau mengkaji dulu, tanpa mau menelaah dulu, tanpa mau membaca dulu, apalagi mendiskusikan terhadap apa-apa yang dimiliki oleh teman kita, oleh saudara kita, kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Jadi seringkali kita merendahkan orang lain, seringkali kita meremehkan orang lain. Ya, kalau remehan itu, hinaan itu disampaikan langsung lewat langsung silaturahmi, temu sapa, musyawarah, mungkin itu alangkah lebih baiknya kritikan dan masukan itu disampaikan. Tapi ini kadang-kadang disampaikan lewat cerita ke cerita, lewat media, lewat macam-macam. Akhirnya yang menjadikan semua itu menjadi fitnah, semua itu menjadi fitnah yang dibawa oleh burung hantu, sehingga ini menjadi masalah. Yang pada hakikatnya kalau kita bisa ketemu, kita musyawarah dulu, kita ketemu dulu baru menyampaikan kritikan yang pedas atau dalam arti yang sangat bahasa-bahasa yang tidak halus gitu. Kalau Bapak Maulana Syekh misalnya di fatwa pengajian beliau, apalagi kalau kita kaji lewat karangan beliau, wasiat renung ngamas di sini, banyak sekali kritikan-kritikan pedas, justice, pemberi nama, pelebelan, bahkan beliau kemarahan beliau dalam konteks yang disampaikan lewat sastra, lewat bahasa halus, sindiran, majas, lewat peribahasa, lewat pantun, lewat syair, luar biasa. Padahal di sini banyak yang keras-keras, langsung menjustis. Tapi karena disampaikan lewat bahasa yang halus, lewat kajian, lewat sastra, lewat pantun dan syair, nah ini menjadi baik begitu. Jadi kami harapkan kepada kita semua untuk bisa mencontohi cara-cara beliau. Nah, beliau juga mengatakan, aku tidak mau disanjung sama murid-muridku karena mereka tidak tahu apa-apa kecuali guru-guruku. Nah ini. Jadi apa yang kita ketahui ya tentang beliau? Jadi banyak hal yang masih belum kita ketahui. Walaupun secara zahir kita sangat kagum terhadap beliau, secara zahir kita tidak bisa menafikan, tidak bisa membelokkan fakta dan data, sejarah, alur cerita bahwa beliau itu memang luar biasa. Beliau itu betul-betul ulama, betul-betul menciri khaskan seorang pendidik, seorang figur. Dan alhamdulillah berkat itu beliau mendapat gelar pahlawan nasional. Jadi bukan saja pahlawan nasional, bahkan the international hero, yaitu pahlawan internasional. Bahkan beliau ini adalah pejuang yang betul-betul mujahid menegakkan agama Islam, kemudian mengembangkan, memperjuangkan agama nusa dan bangsa, tanah air nusa dan bangsa. Jadi kalau kita banyak hal yang masih belum kita ketahui. Nah, kalau guru-guru beliau, ya beliau lebih paham terhadap kita semua. Karena itu dari sini mari, karena kita mungkin banyak yang belum kita ketahui, mari kita belajar, mari kita menelaah, mari kita meneliti, mari kita mengingat bahasa-bahasa beliau, pengajian-pengajian beliau.
Mari kita selalu membaca, mendiskusikan, sharing terhadap pengajian-pengajian beliau sehingga kita lebih paham terhadap beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, aku minta agar tetap di Mekah hanya untuk mempelajari usul fiqh dan qiraat. Namun dijawab oleh Syekh Hasan Masyar, lebih besar pahalamu di rumahmu daripada di sini, jawab beliau. Nah, jadi beliau sebenarnya selalu berkeinginan menuntut ilmu. Beliau selalu merasa kurang ilmu, beliau merasa kurang. Akhirnya beliau tidak pernah jemu, tidak pernah bosan untuk menambah untuk ingin memahami ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang lain. Namun apa yang dikatakan oleh guru besar beliau, ya, bahwa ya, lebih besar ya, pahalamu di rumahmu daripada di sini. Nah, karena beliau adalah seorang murid yang taat, bakti kepada guru beliau, ya beliau pulang, ya akhirnya terbukti semua itu. Ya, setelah beliau memperjuangkan agama Islam lewat organisasi Nahdlatul Wathon, alhamdulillah sekarang Nahdlatul Wathon merupakan organisasi terbesar di NTB dan alhamdulillah sudah menyebar, apalagi sekarang dikembangkan, disebarluaskan oleh anak cucu beliau dan murid-murid beliau, keluarga beliau itu keluar daerah bahkan ke luar negeri. Ini patut kita syukuri, ya, karena siapa lagi yang menjadi penerus beliau kecuali anak cucu keluarga beliau dan murid-murid beliau dan kita semua sebagai warga Nahdlatul Wathon. Nah, kesimpulan daripada pembahasan kita kali ini adalah bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh itu adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, tidak gila hormat, tidak gila pujian. Nah, sehingga beliau sengaja mencantumkan di dalam kitab beliau, di kitab Bayan, bahwa teman seperguruan beliau itu menjadi guru beliau, yaitu Syekh Hamid. Ini sengaja supaya kita sebagai anak cucu, sebagai murid pecinta Al-Quran warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam, ya, tidak terbiasa saling meremehkan, saling merendahkan, saling menghina, namun sebaliknya itu saling memuji, saling mengharapkan, saling mengangkat, gitu, saling bersyukur terhadap kelebihan-kelebihan kita masing-masing. Nah, di pengajian yang lain beliau sering sampaikan kullu syahsin majid, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Dan ini juga merupakan ajaran agama kita, bahwa kalau Bapak Maulana pernah juga menyampaikan bahwa cara ulama-ulama dahulu yaitu saling menyanjung. Nah, sebagaimana beliau alhamdulillah di tubuh kami di sini alhamdulillah sudah banyak sekali pengajian-pengajian beliau, bahkan ratusan di sini kami telah kutip bahasa-bahasa beliau yang selalu kagum, menyanjung, terutama para imam-imam, para sahabat tabi'in, para imam-imam, terutama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Sayuti, Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan yang lain-lain beliau selalu sebutkan. Apalagi guru-guru beliau, masyayikh beliau di Makkah, Madrasah As-Salatiyah, beliau selalu menyebut beliau sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Nah, beliau juga pernah mengatakan bahwa kita menyebut para ulama itu akan membuat kita tahu diri betapa lelahnya mereka itu. Kalau dibandingkan kita aja bontot-bontot bahasanya beliau. Artinya kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Nah, inilah suri tauladan kita. Jadi ketika kita mengkaji tentang para imam, apalagi kalau kita mengkaji bagaimana perjuangan Rasulullah, para sahabat tabi'in. Nah, apalagi perjuangan Bapak Maulana masih sulit sekali kita akan menjangkau, akan melebihi beliau. Oleh karena itu minimal ya, kita membahas, menyebut tentang beliau. Siapa tahu kita yang bodoh ini, kita yang banyak kekurangan, yang banyak sekali kelemahan kita ini, minimal kita bisa mengikuti beliau, walaupun perjuangan kita yang sangat rendah sekali, kecil sekali. Namun marilah, dari sinilah kita bisa berbuat, dari sinilah kita bisa belajar untuk berbuat, untuk bagaimana mengikuti beliau walaupun tidak seberapa, yaitu dengan tujuan menegakkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam melalui organisasi kita Nahdlatul Wathon, sehingga
iman dan takwa yang menjadi janjian NW, yaitu pokoknya pokok NW iman dan takwa tersebar di muka bumi ini. Inilah harapan kita. Jadi mari kita belajar dari beliau ini, sekecil apapun yang dilakukan oleh sesama saudara kita, sesama warga NW kita, sama mutaharijin misalnya, mari kita syukuri ya, karena di pengajian beliau sering mengatakan bahwa apapun ya kelebihan yang dimiliki oleh temanmu maka haruslah wajiblah engkau syukuri, syukur mereka berjasa. Beliau sering sampaikan kita ini. Nah, oleh karena itu ujung-ujungnya mari kita kembali bersatu, kompak utuh, tegak teguh. Mari kita bersatu mengamalkan ajaran-ajaran guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pembahasan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhilan atqiya'a ulama نرضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤم وآخرها بالرضا منك العون وقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن منشورا لواء نهضة الوطن وفازا هذا إمام من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن وانشر اللواء نهضة الوطن وفازا هذا إمام من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن وانشر اللواء نهضة الوطن وفازا هذا إمام من الفتن واهدي رجالها على سودا وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من دين الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغر أمرت كم فسبحت فيها الحصى وأهوت الجيش بماء حمير على معاصي وبعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهر أمرت كم فسبحت فيها الحصى وأهوت الجيش بماء حمير على معاشي وبعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهر أمرت كم فسبحت فيها الحصى وأهوت الجيش بماء حمير على معاصي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. Dan demikianlah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam bersatu, kompak utuh dan tegak teguh pendirian. Mudah-mudahan kita semua menjadi penerus perjuangan guru besar kita Bapak Maulana Syekh, penerus perjuangan fisabilillah yang menegak-teguhkan NW, yang menegak-teguhkan iman dan takwa, yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan berani mengatakan kebenaran, ulil haqqa